Akidah ini memang merupakan salah satu materi yang paling terpenting di antara yang penting. Karena akidah inilah yang mesti harus kita kuatkan Bapak Ibu. Kenapa orang Islam hari ini banyak yang tidak sholat? Apa masalahnya? Apa kurang duit? Apa tidak punya rumah? Ya, apa tidak punya mobil? Banyak. Tapi kenapa mereka tidak sholat? Apa kira-kira? Nah, nggak takut dosa, nggak takut neraka. Sampai-sampai Bapak Ibu, perlu saya informasikan, ini menurut data yang valid ya. Saya tidak mengarang-arang, ini data dari Ketua Mu'alaf seluruh Indonesia, Bapak Ustadz Munjir Situmorang sama Nababan. Itu data yang ada saja orang Islam yang murtad setiap tahun 14.000. Kenapa orang Islam murtad? Kalau di zaman Nabi orang kafir masuk Islam, tenang jiwanya, semangat dia keislamannya. Kenapa orang Islam hari ini bisa keluar dari agama, memilih agama yang lain? Ya, persoalannya ada satu. Penyebabnya adalah masalah di akidah, Pak, di tauhid ini. Ini yang mesti kita bahas. Karena yang akan menyelamatkan kita Bapak Ibu adalah akidah. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Itu bagian daripada amal. Ya. Jadi Islam itu kalau dibagi menjadi dua. Ya, ada itiqodiyah, ada amaliyah. Ya. Apa itiqodiyah itu? Keyakinan. Ya. Akidah itu keyakinan, tauhid itu keyakinan, karena gaib semuanya. Ya, rukun iman itu kan gaib Bapak Ibu. Makanya akidah itu disebut dengan rukun iman. Dasarnya Islam itu kan rukun iman. Ya. Iman kepada Allah gaib. Tapi kita perlu yakini kalau Allah itu ada. Kalau Allah itu wujud. Makanya ini akidah. Iman kepada para malaikat gaib, nggak ada yang tahu selama ini, kita nggak pernah dijumpai oleh malaikat. Ya, gaib. Maka kita percaya, kita yakin. Iman kepada para rasul atau para nabi. Kita tidak pernah jumpa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tapi kita yakini mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah dakwah. Kemudian iman kepada para kitab-kitab Allah. Ya, dari kitab Jabur, Injil, Taurat sampai kitab Nabi SAW Al-Quran. Kita percaya, kita yakini. Kemudian iman kepada hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat? Tapi yakin dah hari kiamat itu akan datang? Yakin. Karena itulah butuh keyakinan. Kemudian ya, iman kepada takdir buruk maupun takdir yang baik. Ini disebut dengan akidah, itiqodiyah. Sementara ada syariat, ada amaliyah. Ya. Apa bentuknya? Sholat, puasa, zakat, haji itu amaliyah, dohiriyah. Yang kita tahu semuanya, orang sholat seperti itu, orang haji seperti itu, orang umroh seperti itu. Ya. Nah, sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, silaturahim, dan yang lainnya semuanya itu baru akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mudah dilakukan ketika akidah kita ini kuat Bapak Ibu. Ketika akidah ini kuat, ini penting. Nah, kita akan bahas sedikit. Kita kemarin sudah membahas bahwasanya akidah itu sama dengan tauhid. Apa sih tauhid itu? Mengesahkan, meyakini satu-satunya yang berhak diibadai oleh kita adalah hanya Allah semata. Meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi yang mengatur seluruh alam semesta ini hanya mutlak satu, Allah saja, nggak ada yang lainnya.
Ada manusia bisa mengatur terbitnya matahari. Ada bisa ibu, bapak ya menentukan anak kita harus laki, pokoknya wajib. Bisa enggak? Enggak ada satupun seluruh alam jagat raya ini yang manusia ikut andil. Enggak ada. Memberikan rezeki itu haknya mutlak Allah. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini haknya Allah. Yang menghidupkan itu haknya mutlak Allah. Yang mematikan mutlaknya Allah. Ya. Tidak ada campur tangan satupun makhluk yang ada di muka bumi kecuali adalah Allah. Ini tauhid. Maka yakini semua itu adalah tauhid. Baik. Yang pertama dari tauhid itu ada 3. Tauhid itu ada 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Sebelum kita membahas rukun yang kedua, ketiga, keempat, kita pastikan iman kepada Allah berarti iman kepada tauhid. Rububiyah itu apa sih Ustadz? Nah, rububiyah itu diambil dari kata Rob. Dalilnya setiap hari kurang lebih 17 kali kita baca. Berulang-ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Bapak Ibu? Segala puji Rabb, Tuhan semesta alam. Ya. Maka setiap kita sholat berarti kita meyakini daripada tauhid rububiyah. Satu-satunya Rob pengatur alam semesta ini Allah. Maka Robnya, seluruh Rob alam ini hanya satu. Ya, maka alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji Rob Tuhan semesta alam. Jadi alam semesta ini semuanya ciptaan Allah. Ya. Planet-planet yang ada di angkasa sana semuanya ciptaan Allah dan tunduk kepada Allah secara patuh. Tidak ada mereka yang membangkang satupun Bapak Ibu. Matahari tunduk, bintang-bintang tunduk, bulan tunduk. Jumlahnya berapa ciptaan Allah ini Bapak Ibu? Ada yang tahu berapa jumlahnya? Tidak ada. Manusia yang hari ini 7 miliar saja jumlah di atas muka bumi, tidak ada serupa sama satupun Pak. Cobalah. Anak bapak 5, coba. Padahal dari ayah yang sama, ibu yang sama, ada orang kembar, tidak akan sama. Bayangkan tuh, menciptakan 7 miliar manusia, kuping pun tidak ada yang sama. Coba kuping satu sama yang lain, perhatikan, tidak ada yang sama. Mata pun berbeda-beda. Senyumnya pun berbeda-beda. Cobalah senyum ibu-ibu semuanya, pasti beda-beda, nggak ada yang sama. Bayangkan Bapak Ibu ya, mengatur seluruh kehidupan manusia ini hanya mutlak Allah. Hujan, tumbuh-tumbuhan, ya. Wa man fil ardi illa ala rizquha. Semua hewan, semua makhluk yang bernyawa ini mendapatkan rezeki jatah dari Allah tanpa sedikit pun berkurang. Orang gak sholat pun dikasih rezeki oleh Allah, bayangkan. Gak pernah sholat sama sekali, dikasih rezeki oleh Allah. Nah, untuk tauhid rububiyah ini Bapak Ibu, belumlah dia dikatakan sebagai seorang muslim, belum. Walaupun percaya kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh orang-orang non-Islam pun, bahkan orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, Allah. Orang-orang terdahulu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semuanya menjawab Allah. Yang satu-satunya tidak percaya dengan adanya Allah itu cuma ateis sama komunis. Selain itu masih percaya dengan Allah.
Apakah semuanya orang yang mengatakan yang menciptakan langit bumi Allah, yang menciptakan seluruh kehidupan Allah, itu langsung dia sebagai seorang muslim? Belum tentu. Abu Jahal percaya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Abu Jahal mengatakan Allah. Fir'aun yang banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah tahu, Fir'aun tahu. Apakah Fir'aun sebagai seorang muslim? Apakah Abu Jahal menjadi seorang muslim? Atau Abu Lahab menjadi seorang muslim? Belum Bapak Ibu. Kapan seseorang itu menjadi seorang muslim? Baru diakui kemuslimannya, diakui keimanannya, dan akhirnya dia masuk surga. Inti daripada semua para rasul dan para nabi itu intinya di tauhid ini Bapak Ibu. Dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad SAW, misinya sama. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Tidaklah aku utus tiap-tiap dari umat ini kecuali beribadah kepada Allah, mengibadahi Allah. Nggak ada mereka mengajari menanam padi, menanam singkong, cara bertukang, cara berdagang. Enggak. Seluruh para nabi tidak mengajarkan bagaimana bercocok tanam yang baik. Enggak. Semuanya mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, dimintai kecuali hanya Allah. Ini penting karena inilah kunci kebahagiaan seseorang. Makanya tauhid akidah itu di dalam hati. Kebutuhan kita terhadap tauhid ini melebihi daripada kebutuhan yang lainnya Bapak Ibu. Karena kunci dari kebahagiaan, ketentraman seseorang itu ada di hati Bapak Ibu. Yakinlah. Jadi kalau orang mengenal Allah sejatinya, dia akan merasakan kebahagiaan tersendiri itu. Ya. Jadi kalau mereka mengenal sang penciptanya, mengibadahi sang penciptanya, maka hati seseorang itu baru akan merasakan betapa nikmatnya. Karena memang itu inti. Dulu Bapak Ibu, Masya Allah ya, sebelum Nabi SAW diutus di atas muka bumi ini, diutus di sebuah kaum Jazirah Arab, namanya Jazirah Arab. Ya. Itu peradabannya rusak-rusakan Bapak Ibu. Serusak-rusaknya kehidupan manusia di kolong langit ini adalah bangsa Arab, Pak. Romawi dan Persia saat itu sudah maju. Rasulullah SAW diutus di Mekah, itu sudah ada peradaban Romawi dan Persia, bukan belum ada, sudah ada. Zaman hebat sudah Romawi dan Persia itu. Sementara bangsa Arab itu masih bergelimang dengan kehinaan yang sangat luar biasa, moral serusak-rusaknya. Perzinahan merajalela, minuman khamr itu Masya Allah terjadi di keluarga. Membunuh anak kandungnya sendiri itu sudah biasa. Ya, penyembahan mereka yang paling terhebat adalah penyembahan kepada berhala Lata dan Uzza dan Mana. Nazar mereka adalah mengorbankan untuk berhala-berhala mereka. Di mana coba nggak rusak coba kehidupan itu? Yang kuat menindas yang lemah. Hukum ribawi terjadi di mana-mana. Penumpahan darah luar biasa. Nggak ada harganya manusia. Perempuan nggak ada nilainya. Begitu Nabi SAW diutus membawa misi akidah ini, Masya Allah, nggak lama Pak, merubah keadaan Arab Saudi nggak lama. Butuh 13 tahun cumanan. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun. Artinya Nabi diutus di umur 40 tahun, wafatnya Nabi 63 tahun. Nabi sebelum menjadi Nabi ya hidup sebagaimana? Berdagang, mengembalakan kambing. Nggak ada membawa misi apa-apa. Orang bergelimang dengan dosa, Nabi itu cuma merenung saja. Tapi Nabi tidak terlibat. Satu-satunya bangsa Arab yang tidak melakukan penyembahan berhala cuma 2 orang saja. Yang nggak pernah menyembah sama sekali berhala cuma 2. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Siapa? Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Umar gembongnya. Bahkan Umar pernah pada suatu hari menangis, kadang tertawa. Menangis saat dia teringat putri tercantiknya dia, satu-satunya dimasukkan ke dalam sumur tua kemudian dibunuh sendiri. Kenapa? Bangsa Arab hina punya anak perempuan. Kenapa? Tidak bisa diajak merampok dan garong.
Kemudian dia kadang-kadang tertawa itu kadang-kadang buat ya Tuhan dari gandum, dibuat disembah-sembah, kemudian lapar, diambil tangan Tuhannya dimakan. Teringat dia itu. Itulah dulu Umar. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Nabi diutus di kaum yang ummi, terbelakang, bodoh. Ummi itu tidak bisa menulis, tidak membaca. Dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah keadaan seperti itu? Yang pertama dengan akidah, ayat Al-Quran itu akidah. Dikenalkan, ya. Kalau kita ingin bahagia, kita akan menjadi orang yang terpuji, yang terhormat, yang mulia. Mesti kita kenal dulu dengan Allah. Kenal dulu kita dengan Sang Pencipta kita ini siapa. Yang ngasih rezeki kita ini siapa? Yang menghidupkan kita ini siapa? Yang memberi anak kita ini siapa? Yang akan memasukkan ke surga kita ini siapa? Yang memberikan fasilitas hidup kita ini siapa? Pastikan kita tahu Allah jawabannya. Karena banyak orang hari ini tidak bisa. Coba sekarang anak-anak saya tanya, rukun iman Anda berapa nak? 6. Coba sebutkan rukun iman 6. Masih ada yang hafal enggak? Ini kemarin pandemi ini 2 tahun saja banyak anak-anak SMP, SMA ditanya rukun iman sudah nggak ada yang tahu. Ini musibah ini. Jangan-jangan ibu-ibu sudah nggak hafal. Siapa lu ya? Insyaallah, iyalah. Kalau ibu-ibu di luar yang nggak ngaji belum tentu loh bunda ya. Kalau bunda-bunda ini rajin insyaallah. Yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut wirid, di mana mau ditanya bisa rukun iman? Ya, tiktokan ya hafal dia. Ya. Kalau kita semakin mengenal Allah, dengan apa caranya kita mengenal Allah? Salah satu di antaranya ciptaannya Allah ini kita kenali. Adanya langit pasti ada penciptanya. Adanya kita ini Bapak Ibu pasti ada penciptanya. Tidak mungkin kita hadir di dunia ini nggak ada yang menciptakan. Wong sedang kopi yang datang di sini aja ada yang membuat tadi. Siapa yang membuat ini Bu? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nggak mungkin datang secara tiba-tiba langsung di meja ini jadi kopi. Nggak ada yang membuat. Apalagi yang bumi sebesar ini, matahari yang sebesar ini, bulan yang sebesar ini, gelap gulita yang sekarang kita saksikan. Ini semuanya adalah aturan Allah. Allah yang mendidik, yang mentarbiah semuanya. Ya. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah dengan rububiyahnya ini wajib kita renungkan bersama-sama. Ya Allah, andaikan engkau, ya, andaikan engkau ya Allah menciptakan bumi ini siang terus tidak ada malam, bagaimana ibu-ibu? Coba bayangkan Bu, Allah ciptakan siang saja nggak ada malam, di mana kehidupan tidak seimbang. Kalau malam saja nggak ada siang, bagaimana coba bayangkan Bapak Ibu? Tidak usahlah itu aja. Terbayangkan enggak Pak? Nikmatnya enggak Pak? Cobalah Bapak-Bapak. Semuanya dunia ini laki-laki enggak ada perempuan Pak. Nikmat enggak Bapak hidup? Ya, jangankan itu, sudah suami istri enggak punya anak pun enggak nikmat. Kemarin ada kawan saya juara internasional berkuda, Pang Aldo namanya. Mengalahkan dari 36 negara asal Pekanbaru. 16 tahun menikah tidak punya anak. Sudah mencoba berusaha kemana-mana, berobat, habis 1 M Bu. Nggak punya anak juga. Bayangkan ingin punya anak saja, itu habis 1 M Pak. Bayangkan itu. Anak itu karunia Allah Bu. Walaupun kita beristri pun kalau nggak ditakdirkan nggak punya anak loh. Bisa ibu buat anak. Pak, Allah semuanya itu yang membuat itu. Di Al-Quran dari segumpal
darah kemudian segumpal daging dibungkus, kemudian setelah menjadi mudghah 4 bulan ditiupkan ruh, mulailah ada kehidupan janin itu. Bayangkan Bapak Ibu, janin itu terbungkus rapat, kok bisa hidup? Bayangkan. Coba anak ibu disekap di dalam ember 1 jam saja, mati enggak kira? Ini di dalam perut, bayangkan. Dari mulai 4 bulan itu sudah dikasih nyawa sampai lahir 9 bulan. Itu ada di perutnya ibu. Hidup dia. Kalau tidak percaya ibu, pernah tidak dijotos sama anak dulu? Pernah. Bayangkan itu. Yang melahirkan Allah. Coba ibu-ibu melahirkan. Pas begitu keluar anak nggak ada tangisan. Coba nggak ada suara menangis. Gelisah enggak waktu itu? Gelisah. Begitu anak nangis, senangnya minta ampun, anak saya sehat. Itu Allah yang berkehendak semuanya. Kok manusia nggak mau berpikir sampai di sana? Masya Allah, makan yang dimakan itu nggak pernah berpikir dari mana asalnya. Minum air minum yang diminum tuh asalnya dari mana? Emangnya ini langsung dikemas, Pak? Sumber mata airnya ada enggak ini? Yang mengeluarkan sumber mata airnya siapa? Allah. Masya Allah, itulah rububiyahnya Allah. Meyakini seyakin-yakinnya dalam diri kita bahwasanya seluruh yang ada di jagat raya ini dipelihara oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan suatu saat nanti Allah akan musnahkan juga semuanya. Nggak ada manusia yang bisa berbuat apa-apa, Bu. Nggak ada kekuatan. Ya. Begitu datang tsunami di Aceh, Allah goncangkan begitu semuanya, Masya Allah, habis, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu sudah kehendak Allah, Masya Allah, inilah rububiyah. Maka setelah itu apa Bapak Ibu? Setelah kita meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memelihara kita, seluruh urusan dunia ini semua diatur oleh Allah tanpa ada sedikit pun yang meleset. Andaikan Allah tidur sejenak saja, Masya Allah, planet yang satu itu jatuh ke bumi, habis, Bu. Allah nggak pernah tidur sedetik pun, Bapak Ibu. Ya, kita ngawasi anak saja nggak sanggup 24 jam, betul nggak? Jangankan tetangga saya, ayahnya di rumah sakit sudah 1 bulan, itu nggak ada yang sanggup menunggu ayahnya. Sampai akhirnya meninggal dunia tanpa ada yang tahu semuanya. Dalam keadaan terlelap tidur semuanya. Nggak ada yang sanggup. Sementara Allah mengawasi, memelihara kita, mengatur seluruh jagat raya ini 24 jam tanpa ada sedikit pun Allah ngantuk. Dipelihara kita, Bu. Masya Allah. Kemudian kalau sudah seperti itu bagaimana, Bu? Levelnya harus dinaikkan yang kedua, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah meyakini Allah yang mengatur rezeki kita tanpa ada manusia, makanya salah kalau ibu-ibu sudah mengenal Allah yang rezeki, kemudian nanti kita mohon maaf sekali lagi, mau buka kedai, kelontong, mau buka apapun, kemudian kok minta pelaris kepada selain Allah, itu nanti akan jadi masalah besar. Kita sudah Masya Allah ya Bu ya, sudah diberikan kesehatan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah ya. Ketika ada masalah mestinya mengadu kepada Allah, tapi mengadunya kepada selain Allah. Masalah enggak itu? Ini masalah. Makanya ayo kita bahas yang berikutnya. Setelah itu kita harus mengenal sedikit, ya ini penjabarannya nanti panjang lebar. Setelah itu kita harus mengenal tauhid uluhiyah. Abu Jahal tidak pernah masuk surga selamanya, Bapak Ibu. Fir'aun tidak akan pernah masuk surga selamanya, Bu. Bahkan pamannya Nabi Abu Thalib tak akan pernah masuk surga selamanya. Mereka akan kekal abadi di neraka. Kenapa mereka kekal abadi di neraka? Karena dia hanya meyakini Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, tapi sementara tauhid uluhiyah diminta oleh Allah, beribadahlah kamu kepadaku, mereka sombong. Ini kenanya mereka nanti.
sudah mendapatkan nikmat rezeki hidup, kita diminta oleh Allah untuk berterima kasih. Salah satu di antara bukti terima kasih itu beribadah. Bapak-bapak, coba ibu-ibu setiap hari sama tetangga dikirimi ya sambal lado, dikirimi peyek, dikirimi buah. Kemudian setiap hari dikirimi makan ayam bakar setiap hari. Kalau kira-kira bapak ibu tidak pernah mengucapkan terima kasih ya bu, kira-kira dibilang sombong enggak itu sama tetangga? Senyum pun enggak, terima kasih pun enggak, cuek aja dikasih itu. Di mana kira-kira? Padahal itu 10 tahun setiap hari dikasih. 10 tahun dikirim makan setiap hari. Enggak suruh beli gratis. Kalau ibu-ibu menemui orang seperti ini, kira-kira ibu mau bilang apa? Terima kasih pun enggak. Mengucapkan terima kasih pun enggak. Kira-kira apa bu yang apa ibu? Biar mudah ini tauhid kalau dibahas nanti ilmiahnya seperti kami menyampaikan di dunia kampus enggak nyambung. Kita yang sederhana-sederhana saja. Sombong. Ya sama, manusia ini setiap hari dikasih hidup oleh Allah. Jantung kita, detak jantungnya masuk. Orang jantungnya nggak bisa berdetak, ini bu mahal. 3 hari ini saya kehilangan saudara saya pak. Dan tadi pagi kehilangan ustadz besar kami, Ustadz Tajudin. Itu cuman pecah pembuluh darahnya. Dalam waktu sehari masuk rumah sakit habis. Yang abang saya diabetes. Yang satunya lagi ya paman saya itu penyakit Masya Allah ya, darah tinggi yang berlebih. Gak bisa menyelamatkan istrinya, anaknya, rumah sakit pun gak bisa menyelamatkan. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Sementara Allah memberikan jantung kita Masya Allah lancar, aliran darah kita lancar, mata kita bisa memandang dengan baik. Kayak kemudian kita ini punya penciptanya, gak mau terima kasih. Masuk rumah sakit saja tanda terima kasihnya untuk operasi mata saja mau mengeluarkan ratusan juta. Ada yang masuk rumah sakit gratis? Gak ada. BPJS ya pak ya. Itu pun bayar tiap bulan. Nah maka salah satu di antaranya manusia ini diciptakan ada tujuan, bukan hanya diciptakan suruh makan saja, enggak. Biar kita ini manusia ini ada furqan, pembedanya dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain memang tidak punya kewajiban apa-apa. Manusia ini diciptakan ada kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mentauhidkan uluhiyahnya Allah, mengibadai Allah. Mengibadah ini ya seluruh kehidupan ini kita serahkan secara total kepada Allah. Nazarnya untuk Allah, korbannya untuk Allah, sholatnya kul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ibadah hidup matinya itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah, mutlak hanya Allah. Makanya ketika umat Islam, orang muslim, ketika keyakinannya, akidahnya kuat, diuji oleh Allah, tidak akan berpaling dengan Allah. Yakinlah. Ya, contoh ini contoh saja, contoh dari sekian ribu contoh. Bilal, tahu Bilal bu? Pernah dengar kisah Bilal enggak? Bilal bin Rabah. Dinamakan Bilal karena muazzinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di masjid-masjid itu ada istilah Bilalnya mana. Hari Jumat itu biasanya begitu. Bilal itu budak hitam, legam, nasabnya tidak jelas. Harganya pun murah, dijual di pasar-pasar perbudakan di Mekah. Dipekerjakan dengan pekerjaan yang kasar, tidak ada nilainya Bilal itu.
Begitu mendengarkan seruan tauhid uluhiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia masuk surga. Bergegas menyambut seruan tauhid ini, Bapak Ibu. Disambut gegas oleh Bilal bin Rabah, manusia yang dulunya hina dina, tidak ada nilainya di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan tauhid. Ketika ditindih batu oleh Abu Jahal, ucapan yang keluar adalah Ahad, Ahad, Ahad. Allah hanya yang esa, Allah yang hanya yang agung, Allah yang maha kuat. Nggak berpaling, diancam apapun, cuman hanya kalimat Ahad, Ahad. Ditindih batu yang besar, diterik matahari, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak bergeming dengan padahal waktu itu belum ada perintah sholat Ibu. Yang ada cuman akidah, keyakinan kepada Allah yang sangat kuat. Tidak ada zat yang bisa menyelamatkanmu kecuali Allah. Oh, Masya Allah. Membuat kecemburuan seluruh para sahabat, Bapak Ibu. Kenapa kata Nabi SAW, sungguh aku telah mendengarkan trompahnya Bilal ada di surga. Masya Allah. Bilal masih menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, masih hidup. Tapi Nabi mengatakan, sungguh aku telah mendengarkan trompah sandalnya Bilal ada di surga. Siapa yang tidak membuat iri Bilal yang hitam legam, tapi dikatakan oleh Nabi SAW, sandalnya saja sudah ada di surga, padahal masih hidup. Itu pasti itu. Bisa mengungguli daripada tuanya Abu Jahal, Abu Sufyan waktu itu, Muawiyah. Dari sisi harta mungkin tidak bisa mengungguli. Dari sisi tahta jabatan, status sosial mungkin rendah. Tapi di mata Allah, Bilal di atas segala-galanya. Masya Allah, kenapa? Akidah, tauhid ini menancap di dalam jiwanya, mengalir bersama darahnya. Bilal bin Rabah nggak bergeming dengan ancaman apapun. Selama ada Allah, yakinlah Allah akan menolongnya. Masya Allah. Akhirnya itu Bilal menjadi orang-orang yang awal masuk surga, Bapak Ibu. Kenapa? Banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Dan tidak sedikit orang yang berbondong-bondong masuk Islam karena ini. Harganya mahal, termahal itu akidah, Bapak Ibu. Kenapa? Dengan akidah inilah kita akan masuk surga. Man kalami akhiru la ilaha illallah dahul jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya sementara yang dikeluarkan dari lisannya kalimat tauhid la ilaha illallah, haram jasadnya masuk neraka. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua orang yang mati, mau yang mati itu bisa mengucapkan kalimat tauhid ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Banyak yang enggak bisa, Bapak Ibu. Talkinlah. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu pertanda husnul khotimah dan pertanda seseorang itu akan masuk surga karena kalimat tauhid ini. Ada orang non-muslim mau masuk Islam, sebelum mengucapkan kalimat tauhid ini belum diterima keislamannya, Bu. Syaratnya harus mengikrarkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dia dikatakan sebagai seorang muslim. Syaratnya itu. Makanya Abu Thalib itu akhir hidupnya belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, divonis orang yang paling ringan di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kakinya ya dibakar dengan sedikit bara api neraka, sementara kepalanya mendidih seperti orang menanak nasi di atas periuk. Itu seringan-ringan siksa di akhirat nanti adalah pamannya Nabi. Kenapa? Akhir hidupnya Abu Thalib belum sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang penting. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kemudian tidaklah nabi-nabi dan para rasul diutus oleh Allah kecuali membawa misi untuk menyeru kepada umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, berdoa kepada Allah, sholat hanya kepada Allah, berkorban hanya kepada Allah, bersedekah hanya kepada Allah. Semuanya kalau dibangun ibadah di atas pondasi akidah yang lurus,
maka Masya Allah seluruh amal ibadah kita menjadi tabungan kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu, Bu. Andaikan, mohon maaf, andaikan ada orang Islam nih, selama hidupnya itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, pokoknya cuman sebagai seorang muslim saja. Bayangkan nih Bapak Ibu, hebatnya bertauhid. Selama dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, dia hanya maksiat saja, meninggalkan sholat, dia selama ada iman, ada tauhid, pasti nanti masuk surga Bapak Ibu. Walaupun dia harus dicelup dulu, digodok dulu, dibakar dulu di neraka, tapi dia ada harapan masuk surga. Kenapa menjadi harapan masuk surga? Karena pernah dia mengucapkan kalimat sebagai seorang muslim, itu berarti percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah, berarti orang yang muslim itu berarti percaya kepada Allah. Nah, tetapi kalau nanti sudah pembahasannya kepada yang akan menolak seluruh amal dan akan menjadikan seseorang itu masuk neraka kekal syirik, itu pembahasannya nanti. Tapi kita yakini sebagai ahlus sunnah wal jamaah, berkeyakinan bahwasanya setiap muslim sebesar apapun dosa yang dilakukan, selama dia tidak membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk surga. Masya Allah. Nanti makanya di dalam surga itu ada mantan-mantan jahanam, ya, legam gosong itu kemudian dimasukkan ke telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia hidup seperti biji-bijian, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dia heran, ya Allah, apakah masih ada tempat surga untukku? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Berangan-anganlah kamu. Dia angan-angankan dia. Aku masuk surga dengan begini keindahannya. Sudah kamu berangan-angan, akan aku berikan 3 kali lipat apa yang kau angan-angankan. Masya Allah, ya. Itulah orang yang terakhir masuk surga nanti. Ya, ini sedikit yang bisa sampaikan sebagai mukaddimah untuk nanti akan kita rutinkan. Kita akan membahas fokus kepada materi ini. Ini baru sekedar mengenalkan tentang tauhid, ya. Nanti buahnya, bagaimana syarat-syaratnya masuk surga dengan tauhid itu ada 8. Itu akan kita bahas, bahkan pembatalnya pun ada. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membukakan sedikit wawasan kepada kita. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu, sholat kita ini mungkin tidak pernah khusyuk, ya, mungkin infak kita tidak terlalu banyak, ya, amal-amal yang lain. Selama ibu menjaga tauhid ini dengan murni, tidak dicampur dengan kesyirikan, insya Allah ibu-ibu akan berbuah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi wajib, ya, belajar akidah ini hukumnya wajib, ya. Ndak ustadz, ndak siapapun, ndak pedagang, ndak pegawai, semuanya wajib. Kenapa? Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah nanti di alam barzah. Pertama begitu ibu dimasukkan, ayah saya dimasukkan ke liang kubur, ditinggal 7 kali, ya, ditinggal 7 kali langkah. Pertama kali pertanyaan akidah, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ditanya itu nanti, nggak bisa. Pertama, berapa anakmu? Nggak ada, ya. Berapa binimu, Pak? Nah, man rabbuka, itu berarti akidah itu. Siapa Rabbmu? Makanya kita suruh mengenal Rabbmu, mengenal Tuhan kita melalui Al-Quran, Sunnah Nabi, ataupun dengan alam-alam yang ada ini. Itu semuanya menandakan semuanya ini dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terlepas. Semuanya binatang yang paling kecil pun di muka bumi ini Allah kasih rezeki. Ya, Allah kasih rezeki itu. Anak kita ini hasil rezeki Allah, bukan ayah. Mana ayah bisa memberikan rezeki? Ya, ada orang katanya, anak saya S1, S2, S3 biar nanti dia jadi pegawai, gajinya besar biar kaya. Ada tetangga saya Pak Asmen namanya, nggak jauh dengan rumah saya, orang yang paling kaya di Kecamatan Taman, lulus SD, supir oplet. Sekarang dia yang memasok seluruh semen yang ada di Rio dari semen Padang. Dia kaya raya, nggak ada lulus SD enggak. Rezeki itu Allah yang ngatur, bukan S1, S2, S3. Siapa yang bilang mengatur kalau nanti S1, S2, S3 rezekinya lebih banyak? Siapa, Bu? Sekolah, bapak, dosen? Enggak, Allah yang mengatur.
mengatur. Ya. Itu orang-orang transmigrasi itu, nggak lulus SD dulu transmigrasi. Sawitnya pertama 1 kapling, sekarang 100 kapling. Gajinya berapa? Ada Pak Yono namanya di Taluk Kewantan. Sampai bank itu menolak dia. Setiap bulan bawa uang 2 miliar untuk nabung. Bingung. Lulus SD aja enggak. Nah, sementara Pak Bupatinya enggak nyampe itu gajinya 2 miliar itu. Artinya apa? Rezeki itu tanggungan Allah. Yang mengatur Allah. Ya enggak, Bu? Iya itu. Makanya yakin kepada Allah. Enggak usah khawatir kita ini. Selama hidup dikasih rezeki oleh Allah. Tetapi yang paling terpenting dikasih rezeki oleh Allah, bersyukurnya kepada Allah, beribadah kepada Allah biar diterima, rezekinya jadi manfaat, disedekahkan. Coba kalau nggak kenal tauhid, orang banyak rezeki pasti sombong. Tapi kalau ada tauhid, karena mengenal Allah, oh ada haknya fakir miskin dikeluarkan, ada haknya orang anak yatim dikeluarkan. Karena apa? Tahu kalau ini adalah pemberian Allah, maka aku wajib bersyukur kepada Allah. Kalau nggak ada iman, mana mau bersyukur kepada Allah? Sombong dia, punya harta sombong, punya jabatan sombong, ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dalam pengajian yang singkat ini. Mudah-mudahan kita sabar. Memang belajar tauhid ini tidak ada tertawanya, tidak bisa kayak kocak-kocak, tidak ada. Memang agak tegang sedikit karena yang dibahas harus hitam putih, tidak bisa abu-abu ini. Kalau sholat itu bisa Bapak Ibu, sholat itu, ya. Sholat itu tergantung. Kalau nanti kita Syafi'iyah, beginilah mazhab Imam Syafi'iyah. Nanti kalau Hanafiyah begitu, silakan. Banyak metodenya, itu banyak. Ibadah itu banyak. Selama ada dalilnya. Ya, tetapi kalau akidah ini tidak bisa. Baku dia. Iman tuh harus 6, tidak bisa 7. 7 sesat kita Bapak Ibu. Coba Bapak, walaupun sehebat apapun, mengikrarkanlah di sini musola ini. Saya nggak percaya dengan rukun iman yang 6. Saya 7. Bapak bisa besok dijemput sama Densus itu, masukkan ke penjara itu, karena menyesatkan itu, ya. Ya. Densus Pak, bukan ya? Tugasnya Densus kalau begini, bukan ya? Kesesatan itu. Nggak bisa. Rukun iman dia tetap 6. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat tidak bisa bertambah, tidak bisa kurang. Rukun Islam 5 ya 5. Makanya ada yang sesat namanya Syiah. Syiah itu rukun imannya berapa? 8. Sesat dia. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sudah memutuskan rukun iman itu ada 6. Rukun Islam itu 5 yang kita wajib imani. Nggak boleh enggak. Nah itulah sudah dicenderkan.